ngerasa nggak sih kalau aturan main buat sukses sekarang ini udah beda banget? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah gagasan besar dari buku S. Craig Watkins, Don't Knock the Hustle. Buku ini ngejelasin gimana sebuah generasi baru lagi nulis ulang definisi dari ambisi. Oke, kita mulai dari sini. Kutipan dari Alexandria Ocasio-Cortez ini, wah, ngena banget. Ini intinya, sukses itu bukan lagi soal siapa yang dompetnya paling tebel, tapi soal siapa yang paling gigih, yang paling gak mau nyerah. Terus kenapa kegigihan jadi sepenting itu? Jawabannya ada di angka ini. Coba bayangin, cuma separuh dari generasi yang lahir di tahun 80-an yang penghasilannya lebih gede dari orang tua mereka. Angka ini turun drastis loh dari yang tadinya 92%. Artinya, janji soal kehidupan yang lebih baik itu sekarang udah nggak sepasti dulu. Nah, dari ketidakpastian ekonomi inilah lahir wirausahawan tipe baru. Mereka ini yang ngejalanin apa yang di dalam buku disebut sebagai kegigihan gaya baru. Perjalanan AOC dari sebuah bar taco sampai ke Kongres Amerika Serikat itu contoh paling pas. Suksesnya dia itu bukan karena uang, tapi murni karena kegigihan dan dukungan komunitas. Dia mungkin nggak punya dana buat iklan, tapi para relawannya ngetuk lebih dari 120.000 pintu. Itu kekuatan orang, bukan uang. Dan di sini nih pemahaman barunya. Side hustle itu bukan lagi sekedar kerja sampingan buat cari uang tambahan. Bukan. Ini adalah cara buat ngambil alih kendali hidup kita. Terutama pas jalur-jalur tradisional itu ketutup. Tujuannya itu bukan buat numpuk kekayaan, tapi buat dapetin martabat dan kesempatan. Semangat kegigihan atau hustle inilah yang ternyata jadi bahan bakar buat sebuah ekonomi inovasi yang ya kelihatannya beda banget dari yang biasa kita lihat di Silicon Valley. Jadi apa aja sih resep rahasianya? Apa yang bikin ekonomi baru ini bisa berjalan? Pergeserannya itu benar-benar fundamental. Coba lupakan dulu mitos soal si jenius penyendiri yang kaya raya. Ekonomi yang baru ini dibangun di atas kolaborasi, kegigihan, dan keberagaman. Fokusnya bukan lagi ke apa yang nggak kita punya, tapi gimana caranya memaksimalkan apapun yang ada di tangan. Contoh paling gokil mungkin Prince Harvey. Dia seorang rapper, laptopnya kecurian, dan dia sama sekali nggak punya uang buat sewa studio. Apa yang dia lakuin? Selama 4 bulan, dia datang tiap hari ke Apple Store, bukan buat belanja, tapi buat pakai laptop pajangan di sana, buat ngerekam seluruh albumnya. Nah, ini yang namanya kecerdasan teknologi. Ini soal gimana kita pakai alat-alat yang ada di depan mata secara super kreatif. Harvey nggak butuh studio canggih. Dia cuma butuh satu laptop pajangan yang kebetulan ada software musiknya. Itu aja cukup. Kisahnya, dia juga nunjukin yang namanya kecerdasan sosial. Ini soal keberanian buat ngelihat dan manfaatin dunia di sekitar kita dengan cara yang beda. Maksud saya, siapa juga yang kepikiran kalau toko retail bisa jadi studio rekaman pribadi? Tapi Harvey berani ngelakuin itu. Dua bentuk kecerdasan inilah teknologi dan sosial yang sekarang lagi ngebangun tempat-tempat baru buat inovasi bisa tumbuh subur. Jauh dari lab-lab tradisional atau kantor-kantor perusahaan yang megah. Dan ternyata ide kayak gini tuh udah ada dari 50 tahun lalu. Seorang aktivis perkotaan, Jane Jacobs, pernah bilang kalau inovasi sejati itu justru lahir di ruang-ruang yang tua dan terjangkau. Kenapa? Karena di sanalah ada kebebasan buat bereksperimen. Hari ini kita bisa lihat visinya Jane Jacobs jadi kenyataan. Laboratorium inovasi masa depan itu ya bukan gedung-gedung kaca yang berkilauan. Bisa jadi itu coworking space, acara kumpul komunitas, gudang-gudang tua, perpustakaan umum, bahkan platform digital kayak YouTube. Misalnya di Austin, ada sekelompok pengembang game yang kena PHK. Mereka nggak nyerah, malah bikin kolektif, namanya Juegos Rancheros. Mereka pakai sebuah tempat acara tua buat kumpul-kumpul, saling berbagi ilmu, dan ngebangun ekosistem game indie yang baru. Inilah wujud nyata dari ekonomi berbagi yang sejati. Nah, ini penting buat dibedain. Ini bukan model ekonomi berbagi kayak Uber atau Airbnb yang dasarnya pasar ya. Ini soal komunitas. Ekonomi di sini didasarkan pada saling berbagi bakat, ilmu, dan dukungan. Mata uang yang paling berharga itu ya kolaborasi dan timbal balik. Mereka saling bantu bukan karena dibayar, tapi karena mau ngebangun sesuatu bareng-bareng. Atau coba deh lihat Issa Rae. Dulu, Hollywood bilang nggak ada penonton buat cerita-cerita yang dia punya. Jadi apa yang dilakukan? Dia pakai YouTube sebagai laboratorium inovasinya.
Dia bikin prototipe acaranya sendiri, ngebangun audiensnya dari nol, dan ngebuktiin kalau para eksekutif itu salah besar. Justru kesuksesan di dunia maya itulah yang akhirnya bikin dia dapat kontrak sama HBO. Dan ini bagian yang paling kuat. Ternyata semangat hustle ini bukan cuma soal ngejar kesuksesan pribadi. Semangat ini juga dipakai sebagai alat yang sangat ampuh buat perubahan sosial dan politik. Ya, prinsip kecerdasan teknologi dan sosial yang sama kini diterapkan oleh para aktivis buat nantang status quo, buat ngebangun sebuah sistem yang jauh lebih adil. Ternyata, taktik yang sama buat ngebangun karir bisa juga dipakai buat ngebangun sebuah gerakan. Kita lihat aja gerakan Black Lives Matter misalnya. Mereka menggabungkan kedua kecerdasan ini dengan brilian. Twitter jadi semacam kantor berita dadakan, mereka buat laporan langsung dari lapangan. Media sosial dipakai buat ngebangun jaringan dukungan nasional, dan pas data resmi nggak ada, mereka bikin sendiri. Mereka ngelakuin yang namanya aktivisme data, yang akhirnya maksa para pembuat kebijakan buat mendengarkan. Jadi, dengan membangun platform mereka sendiri, komunitas mereka sendiri, dan solusi mereka sendiri dari bawah, para insan kreatif ini bukan cuma lagi berjuang buat bertahan hidup. Mereka mungkin aja lagi ngebangun dunia yang lebih baik buat kita semua. Seperti yang tertulis di sini ya, mereka mungkin akan menyelamatkan kita semua.